Oke, teman-teman, ini tampilan laptop saya. Jadi sebelum teman-teman melakukan setting Mikrotik, itu harus punya aplikasi yang namanya Winbox ya. Silahkan download dulu bagi yang belum punya. Nah, kalau sudah punya, kita langsung setting saja Mikrotiknya untuk menjadi voucher ya, voucheran. Kita buka Winboxnya, login by MAC address. Karena ini masih belum ada passwordnya, kita langsung connect saja, loginnya admin ya. Yang paling pertama saya sarankan untuk di reset dulu ya, reset pack configuration dulu. Jadi semua settingan yang sudah ada di sini, baik baru ataupun lama, alangkah baiknya di reset dulu ya. Caranya reset ini, jangan centang apa-apa, langsung reset configuration. Oke, tinggal tunggu prosesnya. Mikrotik lagi di reset. Nanti setelah proses resetnya sudah selesai, otomatis menu Winbox ini nanti akan logout dengan sendirinya dan akan minta kembali minta login kembali. Nah, ini sudah selesai, kita langsung login saja, reconnect. Oke, ini masih gagal ya teman-teman, ini belum keluar MAC addressnya. Kita nunggu sambil MAC addressnya ini keluar. Ini masih belum keluar. Nah, ini sudah keluar ya, MAC address. Diklik ya, ini MAC addressnya, langsung connect. Nah, ini tampilan utamanya. Ini di remove configuration-nya. Oke, yang paling pertama kita lakukan adalah ke menu interface ya. Ini belum keluar interface-nya, nunggu. Nah, ini nggak apa-apa, reconnect lagi. Nah, ini interface-nya sudah keluar. Yang paling pertama, Ether 1 atau port 1 itu kita beri nama internet untuk mudah dikenal saja sih. Terserah teman-teman mau dikasih nama apa. Kalau saya biasanya kasih nama IndiHome karena ini sumber utamanya di port 1. Ya, apply, oke. Kedua, ini saya beri nama hotspot. Nah, karena nanti router wifi nya akan saya taruh di port nomor 2, hotspotnya sebagai voucher ya. Juga nanti klik apply, oke. Juga nanti ini karena Mikrotiknya sudah ada wirelessnya atau wifi nya, itu nanti kita aktifkan bareng, istilahnya di jumper lah, di jumper kalau bahasa Mikrotiknya, atau jaringannya itu di bridge antara wireless bawaan Mikrotik dengan Ether 2 ini ya. Yang ketiga, port 3 ini saya jadikan ini lokal atau ke komputer lain. Supply, oke. Yang keempat ini saya jadikan untuk ke laptop saya atau untuk server Micmon untuk mencetak vouchernya. Kita apply, oke. Kalau sudah, ini sudah semua, ini ke wireless WLAN 1 ini kan masih enable, masih disable, ini harus di enable kan, klik centang. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita ke menu wireless. Ini wireless tadi kita beri nama
di setting modenya ini dirubah menjadi HP bridge. Oke, bandnya saya buat yang BGN. SSID ini nanti yang akan muncul di sini teman-teman nih. Nanti ketahuan nih, ini kan ada nih wireless yang aktif. Nah ini terserah teman-teman mau dikasih nama apa. Kalau saya sebagai contoh ini ANP hotspot. Kalau sudah klik apply. Oke, sudah. Selanjutnya ke menu bridge. Nah tambahkan bridge baru, klik channel lain, klik plus ini, tambahkan namanya, saya beri nama bridge 1 hotspot ya, klik apply. Oke, yang selanjutnya ini ke menu portnya bridge ya, tambahkan portnya, interface-nya ditambahkan ke WLAN 1 ya, karena nanti yang akan di bridge adalah wireless bawaan MikroTik. Klik apply. Oke, tambah lagi ke Ether 2 hotspot atau port 2 hotspot, itu nanti kan jadi satu ya, jumper istilahnya lah ya, klik apply. Oke, kalau sudah, ini ke langkah selanjutnya ya, ini nggak apa-apa, reconnect. IP, kita buat IP address ya teman-teman. Yang paling pertama saya beri IP-nya itu IP address ya. Yang pertama saya buat untuk bridge-nya, saya buat IP-nya 192.168.22.1/24 ya. Itu kita arahkan interface-nya ke bridge hotspot. Klik apply. Oke, yang selanjutnya ke port yang 3, 192.168.33.1/24, arahkan ke port 3 Ethernet lokal. Apply. Oke, nah, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk yang port 4, 192.168.44.1/24 ya, arahkan ke port 4. Apply. Oke, nah ini port 1 belum diberi IP address ya teman-teman. Ini caranya otomatis saja, karena itu port 1 itu memiliki akses internet dari modem ini home saya ya. Oke, caranya masuk ke DHCP client, IP DHCP client, tambahkan, kita arahkan ke port 1 internet ini home ya, klik apply. Oke, kita tunggu. Nah ini IP ini otomatis dari IndiHome atau sumber utama. IP-nya saya dapat 192.168.100.37 ya. Ini sudah dapat. Di sini IP address pun sini akan muncul ya. Oke, 37 ya. Kita selanjutnya ke menu firewall. IP firewall, kita tambahkan NAT baru, NAT plus, di general itu SRC NAT ya. Di action
dirubah menjadi masquerade. Apply. Oke. Sudah. Langkah selanjutnya ke menu DNS, kita tambahkan DNS baru ya. Ini DNS nya Google saja, 188.168 8.4 ya. Kalau sudah, ini jangan lupa di allow remote request, centang, klik apply. Oke. Selanjutnya ke menu DHCP server. Ini caranya ke menu IP lagi, DHCP server. Nah, ini DHCP kita tambahkan dari sini juga bisa. Kalau mau lebih simple itu ke DHCP setup saja. Nah, ini diarahkan ke bridge 1 hotspot. Next. Ini IP gateway, ini IP dari Indihome dan S7 ya. Kalau IP yang mikrotiknya kan yang dikasih itu kan 192.168.100.37. Kalau ini pusatnya adalah 1. Nah, next sukses. Oke, kita coba ping ke Google, apakah mikrotik ini sudah dapat akses internet atau belum. Caranya ke menu terminal ya, kita ping google.com, enter. Nah, kalau sudah seperti ini, itu artinya mikrotik ini sudah dapat akses internet. Oke, langkah selanjutnya kita membuat hotspot. Nah, ini ke menu IP hotspot ya, sini server ya. Ke menu ini plus juga bisa, tapi seperti biasa ini lebih cepat, di sini lebih simple. Hotspot setup, arahkan ke bridge 1. Next. Ini non saja. Next. Nah, DNS name itu terserah teman-teman mau dikasih apa. Ini akan muncul pada saat pertama kali login di wifi atau hotspot ya. Kalau saya beri nama anp.net ya. Next. Nah, ini pada saat ini user admin lah, ibaratnya pada saat masuk ke hotspot. Saya buat login admin, nanti passwordnya 134, contoh saja, terserah teman-teman mau dikasih apa. Next, sukses. Oke, klik 2 kali address-nya ya, ini sudah ya teman. Oke, sudah semua. Selanjutnya kita ke menu user ya. Ini Winbox ini belum diberi akses atau diberi username, ini masih bawaannya, loginnya itu masih admin, passwordnya masih kosong. Kita buat di sini di sini sistem user. Nah, ini tadi loginnya kan admin di Winbox ini, itu belum ada passwordnya. Saya kasih password ya di sini. Ini terserah teman-teman mau diganti apa. Kalau saya pakai password 1234
mudah diingat saja. Apply, oke. Nah, ini sudah, tinggal kita beri jam secara otomatis ya, agar pada saat mikrotik ini misalkan mati lampu atau tidak sengaja mati, itu jamnya selalu update dengan internet bawaan server dari Indonesia ya. Ini caranya di sini. Sistem, clock, selanjutnya sistem, SMTP client. Nah, SMTP client. Oke, kita coba sambil ini ya teman-teman, nanti ini belum dulu, nanti sambil dicoba apakah hotspotnya itu sudah bisa dipakai apa belum, nanti ya sambil browsing. Ini nanti dulu sambil ya. Ini saya keluar dulu ke sini, Winboxnya dikeluarin dulu ya. Tadi kan ini laptop ini terhubung dengan port yang nomor 2 teman-teman ya. Kita coba pindah ke port yang nomor dicabut dulu ya teman-teman, dicabut dulu aja. Kita coba pakai jaringan WiFi dari Mikrotik. Nah, ini apakah sudah muncul? Ini sudah ada ANP hotspot ya. Open ya, tinggal tunggu prosesnya terkoneksi. Cancel dulu, kita connect ulang. Nah, ini coba apakah langsung nampil minta login apa tidak. Oke, itu teman-teman ya, minta login. Ini hotspotnya minta login, itu artinya sudah bisa menjadi voucher. Tadi saya loginnya itu kan pakai admin ya, passwordnya 1 2 3 4. Oh, artinya ini sudah bisa ke hotspotnya, sudah connect ke internet ya. Coba pakai Google, YouTube ya, untuk lebih tahu aksesnya. Ini kita internetnya pakai wireless ya teman-teman, bukan pakai kabel yang tadi dikoneksikan. Nah, ini sudah ada YouTube. Nah, ini teman-teman, YouTube-nya sudah bisa diputar. Oke, artinya ini sudah bisa dipakai hotspotnya. Coba kita menu ke SNTP ya, tadi mau menambahkan SNTP jam server Indonesia. SNTP Indonesia, coba klik searching di Google. Nah, ini ini servernya teman-teman,
saya pakai yang nomor 1 sama nomor 2 saja. Di copy, kita buka dulu Winbox-nya. Winbox-nya. Nah, ini kalau misalnya kita login pakai, karena kita pakai wireless ya teman-teman, makanya ini wireless itu kan tadi pakainya bridge dan IP-nya itu kan 221. Nah, ini makanya bisa loginnya itu by IP address. Ini kalau diklik ini nggak akan connect karena tadi itu kan ada passwordnya. Saya pakai passwordnya 1234. Nah, ini baru bisa koneksi ke Winbox by IP. Nah, SNTP tadi itu di sistem clock. Nah, ini sistem SNTP client. Nah, di sini copy saja teman-teman. Copy, taruh di sini, paste. Nah, yang keduanya copy, paste. Nah, ini enable, apply. Nah, ini sudah dapat ya, ini apply. Oke, oke, ini sudah. Nah, sekarang kita coba bikin voucher ya teman-teman. Bikin voucher, di download dulu di aplikasinya di Micmon. Nah, ini pastikan alamatnya laksa19github.io. Di menu Micmon, nah ini paling bawah teman-teman. Nah, ini dia, tinggal klik, tinggal di download teman-temannya. Karena saya sudah download, maka kita buka yang sudah di download dan diekstrak ke, ini dia yang sudah di download, diekstrak ke desktop saja. Oke, ini biar lebih sedikit. Nah, kita coba pakai YouTube. Terus lalu buka yang tadi diekstrak Micmonnya, klik kanan, buka run administrator. Ini komputernya lelet. Nah, ini masih loading. Tunggu sampai keterangannya online. Nah, ini masih offline. Klik start server aja. Nah, ini tunggu.
tunggu sampai ada yang hijau. Nah, klik open Micmon. Nah, itu akan otomatis diarahkan ke websitenya Micmon. Nah, tunggu sampai keluar. Nah, ini sudah keluar. Nah, username-nya ini karena masih bawaan Micmon, itu username-nya klik Micmon. Passwordnya masih bawaan 1 2 3 4. Klik login. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, ini username ini bisa diganti teman-teman sesuai teman-teman inginkan. Apa terserah. Kalau saya nambahkan ANP. Nah, passwordnya saya masih 1 2 3 4. Nah, quick QR enable. Nah, ini save. Nah, sudah. Kita tambahkan ke router baru, add router. Nah, ini tampilannya. Nah, ini session name-nya terserah teman-teman mau kasih nama apa. Kalau saya biasanya ANP sebagai contoh. Nah, MikroTik ini IP-nya ini IP MikroTik. Kalau saya 192.168.22.1 karena ini menggunakan jaringannya wireless. Itu kan hotspot itu kan pakainya IP 22.1 ya. Nah, ini username-nya admin ya, sesuai masuk Winbox. Passwordnya 1 2 3 4. Nah, hotspot name itu disesuaikan dengan yang ada di hotspot teman-teman, nama hotspotnya. Kalau saya ANP hotspot. Nah, ANP hotspot. Nah, DNS name itu harus disesuaikan dengan ini ya teman-teman, yang ada di Winbox, yang di website itu ANPnet kalau saya ya. Nah, ini masuk ke IP hotspot. Nah, server profile. Nah, klik 2 kali. Nah, itu ANP net ya. Itu sama DNS name-nya. Kembali ke live report, yang lainnya dibiarkan saja, enable. Kalau sudah save, nah, di ping, oke. Nah, ini pastikan pada saat di ping itu posisinya harus oke teman-teman ya. Kalau sudah connect, oke. Nah, ini tampilan awal. Kita membuat voucher baru ke menu ini hotspot. Nah, buat profile baru, add profile, itu nama produk voucher kalian teman-teman ya. Nama produknya apa, per jam kah atau bulanan kah. Nah, itu sesuaikan namanya. Kalau saya yang pertama saya buat per jam atau jam. Nah, address poolnya DHCP pool 1. Nah, share usernya saya buat 1. Terserah teman-teman mau dikasih berapa aksesnya untuk dalam satu voucher. Kalau saya 1 aja ya. Ini rate limit up down, upload download itu produk saya kasih limitnya 512 kilo, K-nya K kecil ya teman-teman, per 1 mega, M-nya M besar. Nah, 512 untuk upload, 1 mega untuk download. Expert mode select, itu
remove and record. Kalau mau habis masa berlakunya atau dihapus ataukah remove The and record. Bluetooth device is ready to pair. Validity-nya ini masa berlaku. Masa berlaku saya contoh 7 jam, 7 horse. Nah, itu 7 horse, 7 jam artinya. Kalau M itu menunjukkan menit, kalau hari D. Ini harganya saya kasih harga Rp3.000. Lock, enable, save, close. Nah, ini sudah dapat satu produknya per jam. Kita tambahkan lagi untuk yang add yang produk satu minggu atau produk mingguan. Address pool DHCP 21 ini sama. Saya beri kecepatannya 1 mega per 1 mega, 1 mega untuk upload, 1 mega untuk download. Nah, expire mode seperti biasa. Validity-nya saya buat 7 hari. Harganya saya beri 10.000. Unlock user, enable, save, close. Nah, kita sudah dapat 2 produk. Oke, selanjutnya kita ke menu dashboard. Nah, ini teman-teman, ini tampilannya. Kalau mau buat satu-satu user atau voucher ini buat tadi kliknya nanti masuk ke menu add ya. Kalau ke generate ini untuk membuat voucher banyak sekaligus global ya. Ini kuantitinya terserah teman-teman mau kasih berapa. Contoh saya beli 5 saja, 5 voucher. Servernya hotspot 1 ya. Kalau hotspotnya cuma 1, saya beri aksesnya itu hanya ke hotspot 1 saja. Kalau teman-teman punya banyak hotspot dalam satu voucher untuk bisa ke semuanya hotspot, itu klik all aja. Nah, user mode itu saya beri username sama dengan password, jadi sama kodenya. Kalau yang berbeda itu username and password yang di atas itu ya. Ini kalau saya beri username sama dengan password biar enggak mempersulit ya. Ini banyaknya kode password atau username ya, 4 aja nama depannya. Nah, ini penulisannya mau yang seperti apa. Ini yang acak, yang enggak rumit, kalau saya yang sederhana sajalah. Oke, ini pilih yang atas. Nah, profile default, karena ini produknya per jam, saya klik per jam ya. Limit time itu waktu ya, waktunya di limit berapa hari kah. Ini kalau data limit itu kalau mau di limit sampai batasnya 1 giga misalkan, apa 5 giga itu terserah teman-teman. Kalau saya enggak, karena ini produknya unlimited. Ketik generate kalau sudah. Nah, klik close. Nah, ini semua sudah ada kode vouchernya untuk produk 1 jam ya, 7 jam. Nah, ini kita misalkan tambahkan lagi generate. Nah, ini untuk yang produk mingguan, klik jumlahnya, saya contoh 5 lagi
ini servernya hotspot 1, username dan password, modenya username sama dengan password, jumlahnya 4 karakter, penulisannya seperti biasa masih sama. Ini profilnya untuk mingguan sudah generate. Kita close. Nah, ini produk dalam 1 minggu tuh sudah ada. Nah, kalau mau print, di print vouchernya, masuk ke menu dashboard lagi ya teman-teman. Ini semuanya ada di menu item ini. Nah, jumlah voucher yang ada atau user yang ada, nah tuh semuanya per jam, mingguan sudah ada, semua ada di sini. Nah, kalau mau di print, klik comment. Nah, kita search by comment produk yang mingguan atau per jam, kita pilih yang per jam. Nah, ini produk per jam. Nah, kalau QR ini default bisa, QR bisa. Kalau QR ini ada barcode-nya, lebih keren lah. Kalau buat default nggak ada biasanya. Nah, ini voucher, tampilan vouchernya teman-teman ya. Tuh vouchernya. Nah, ini kalau mau di print itu bisa. Kalau sudah terhubung dengan printer, tinggal disesuaikan dengan driver printernya apa nama teman-teman ya. Nah, kalau saya nggak di print dulu, cancel. Nah, ini kita matikan dulu ya yang ada. Kita logout dulu ya teman-teman. Apa yang tadi admin pada saat login, kita logout dulu ya, klik ANPNet, kunjungi statusnya. Nah, kita logout. Ini kan masih welcome tuh, masih input log off. Nah, ini login lagi nggak bisa ya teman-teman, ini masih ada pengaturan lagi di Winbox. Nah, kita masuk ke Winbox, IP, MAC address. Nah, masuk ke menu ini teman-teman, yang vouchernya sudah ada di Winbox juga di Mikrotik terdaftar. Nah, profile ini yang produk mingguan atau per jam. Jadi server profilnya ANPNet. Nah, ini Mac Showcase itu dihilangkan. Nah, ini centang semua, klik OK. Ini sudah bisa login di login page. Tuh ya teman-teman, kita coba pakai voucher FX57 yang produk per jam. FX57 kita masukkan X57. Passwordnya sama, X57. Oke. Nah, welcome to FX57. Ini sudah bisa dipakai vouchernya. Nah, kita pakai YouTube ya, itu terkonek ya dengan kecepatan 1 mega untuk download. Nah, ini bisa dilihat di aktif. Nah, itu FX57 dalam keadaan sudah aktif, artinya sudah terdaftar di Mikrotik. Nah, ini sekarang masuk ke membuat ke close aja ini. Nah, ini bisa dirubah tampilannya teman-teman ya.
ini bisa dirubah. Nanti lebih lengkap lagi bisa dijadikan media promo di sini. Kita masuk ke download aja, di download aja, ke searching ke websitenya MicOn. Nah, ini bisa ini ya, masuk ke menu hotspot. Nah, hotspot ke bawah, terus bawah. Nah, ini masih loading teman-teman ya, belum ada tampilan yang lebih lengkapnya. Pilih yang coba download dulu yang download. Nah, bukan yang ini, bukan, kembali aja, kembali, pilih yang template, kumpulan template. Nah, template lama. Nah, ini klik, klik. Nah, ini simpan. Simpan. Nah, tunggu proses downloadnya selesai. Kita buka. Nah, ini sudah selesai. Kita buka foldernya. Lalu apa yang sudah di download tadi, template hotspotnya kita ekstrak ke desktop. Desktop biar lebih apa ya, ya kelihatan lah hasil itu dari desktop. Oke. Nice. Close. Nah, ini template hotspot kita buka. Nah, ini beberapa templatenya. Ini ya yang nomor 7, ini isinya. Saya pakai yang mau coba pakai yang tampilan hotspot 6 teman-teman ya. Nah, kita masuk ke menu Winbox, ke menu file. Nah, ini page yang lama, login page yang lama kita hapus. Klik Ctrl A, hapus, select. Nah, itu caranya, tinggal saya pakai yang nomor 6 ya. Tadi nomor 6 kita seret ke filenya Winbox. Oke, salah, kita ulangi, masuk ke seret lagi, taruh ya. Ini proses ya, udah. Kalau sudah, ini close, masuk ke menu hotspot IP, hotspot. Nah, ini masuk ke server profile, klik 2 kali. Nah, ini ke general, HTML directory-nya itu kita rubah, arahkan ke hotspot 6. Klik apply. Oke. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini aktif ya, FX57 yang sudah aktif tadi. Ini masuk ke, nah ini ya, itu tampilan masih yang dulu ya, kita search udah, ini tampilannya sudah berubah, FX57. Nah, coba kita masukkan ulang kode vouchernya. Ini bisa dirubah teman-teman ya, kayak nama hotspotnya Kemangi 41 itu bisa dirubah. Nanti tunggu video selanjutnya. FX57 kode vouchernya tadi ya, kita langsung login aja tanpa masukin password, kan tadi sama dengan ya, itu sudah.
sudah terkoneksi ya. Welcome to FX57. Nah, itu teman-teman itu bisa dilihat di Micmon juga yang sudah login yang nah ini di menu item ini hotspot aktif itu bisa dilihat di monitor. Nah itu yang sudah aktif FX57 bisa di sini di Winbox ya, bisa di Micmon karena itu satu. Micmon dan Mikrotik atau Winbox itu satu jaringan terkoneksi. Oke teman-teman, mungkin itu yang sudah saya share. Terima kasih sudah mengikuti video saya.